Halo, apa kabar? Nah, jika di sini kita punya yaitu fungsi f(x) adalah 3 cos x dikurangi 5 sin x, kemudian kita diminta untuk menentukan titik-titik stasioner dan jenis-jenisnya. Nah, pertama kali kita akan cari yaitu f aksen x atau turunan daripada fungsi x. Di sini kita dapatkan 3 cos x yaitu menjadi negatif 3 sin x, ya kan? Kemudian negatif 5 sin x menjadi negatif 5 cos x. Nah, sehingga kalau kita akan cari yaitu titik-titik pembuat 0, maka kita sama dengankan di sini menjadi 0, sehingga di sini kita dapat simpulkan bahwa kalau kita misalkan jadikan negatif 3 sin x di sini menjadi 0, ya. Berarti di sini 5 negatif 5 cos x juga 0, ya kan? Nah, sehingga di sini sin x sama dengan 0. Di sini cos x juga sama dengan 0. Sehingga nilai x-nya di sini yang mungkin yaitu adalah 0, kemudian 180, kemudian 360, ya kan? Di sini. Nah, untuk x yang di sini kita dapatkan yaitu 90 dan 270 untuk cos x sama dengan 0, ya. Nah, sehingga di sini kita akan hitung nilai y untuk mendapatkan titik-titik stasioner. Nah, di sini nilai y kita masukkan ya pada f x, ya. Jadi kita masukkan untuk nilai 90, ya. Nah, di sini diperoleh nilainya ternyata adalah kita masukkan 3 cos 90 dikurangi 5 sin 90, didapatkan nilainya adalah negatif 5. Kemudian di sini untuk x sama dengan 180, ya, didapatkan ternyata nilainya adalah negatif 3. Nah, kemudian untuk nilai x sama dengan 270 ternyata didapatkan nilainya adalah 5, ya. Nah, sehingga titik-titik stasioner ini kita dapat gambarkan ya pada tabel gini. Nah, di sini kita misalkan punya nilai x, ya. Di sini kita warnai dengan warna lain. Di sini x yaitu kita isikan di sini 90, ya kan? Kemudian 180 di sini. Kemudian 270, ya. Nah, sehingga kita akan cari titik-titik di sekitaran titik-titik stasioner ini. Sebagai contoh, di sini kita akan ambil 60, kemudian di sini akan kita ambil 120, ya kan? Dan di sini akan kita ambil 225, dan di sini akan kita ambil nilai 300 derajat. Nah, sehingga di sini kita dapatkan f aksen x-nya kita isi satu persatu di sini, ya. F aksen x yaitu untuk 60 derajat kita ternyata dapatkan yaitu kita masukkan ya pada fungsi f(x) di sini f60, ya. F aksen x, ya, di sini masuknya. Nah, berarti 3 cos 60, ya. Kemudian dikurangi dengan 5 sin 60 dan didapatkan di sini hasilnya adalah 3 dikurangi 5 akar 3 per 2. Nah, di sini berarti kita dapat tuliskan yaitu kalau 60 derajat di sini ternyata nilainya lebih kecil daripada 0, ya kan. Kemudian pada 90 dia stasioner, ya. Jadi kita tulis sama dengan 0. Untuk yang stasioner di sini kita tulis sama dengan 0. Nah, yang 120 kita juga akan masukkan ke dalam f aksen di sini sehingga didapatkan di sini untuk 120 yaitu ternyata nilainya adalah negatif 3 dikurangi 5 akar 3 per 2.
Dan ternyata di sini kita tulis dia bahwa untuk yang 120 nilainya lebih kecil daripada 0. Kemudian yang 225 kita lakukan juga serupa. Di sini f aksen x-nya didapatkan ternyata nilainya lebih besar daripada 0. Nah, kita dapatkan, kita tulis di sini ya. F aksen 225. Kalau dihitung di sini diperoleh nilainya yaitu akar 2. Nah, kemudian di sini yang 300 ya, kita masukkan juga. Di sini lebih kecil dari 0 diperolehnya ya. Jadi kita masukkan nilainya 300. Nilainya dia adalah 3 dikurangi 5 akar 3 per 2. Nah, sehingga dari sini kita bisa menentukan kemiringannya ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini gradiennya ya, kita tentukan. Yaitu pertama adalah lebih kecil dari 0, berarti dia fungsi turun ya. Kemudian di sini stasioner, berarti garisnya lurus. Kemudian di sini lebih kecil dari 0, berarti dia fungsi turun. Kemudian di sini stasioner, garisnya lurus ya. Kemudian di sini lebih besar daripada 0, berarti fungsi naik. Di sini stasioner, dan di sini lebih kecil dari 0, berarti dia fungsi turun. Nah, selanjutnya kita akan tentukan yaitu termasuk daripada jenis apa titik-titik stasioner yang ada pada soal di sini. Nah, di sini kita lihat untuk 90 di sini, kalau lebih kecil daripada 90, maka dia turunannya lebih kecil daripada 0 ya. Kita bisa baca pada tabel ini. Nah, kemudian kalau lebih besar daripada 90, dia juga lebih kecil daripada 0, ya kan? Nah, sehingga di sini 90,5 di sini, minus 5 di sini ya, merupakan titik stasioner yang jenisnya adalah titik belok negatif, ya. Jadi kita tulis di sini pada bagian bawah di sini ya. 90, negatif 5 merupakan titik belok negatif. Nah, kemudian untuk titik pada 180, negatif 3 di sini ya. Di sini merupakan titik balik minimum karena kalau di sini dia lebih kecil daripada 180, dia lebih kecil daripada 0, ya kan? Kemudian untuk yang lebih besar daripada 180 yaitu lebih besar daripada 0. Kita tulis di sini yaitu titik balik minimum. Nah, kemudian untuk yang 270,5 di sini ya. Kita bisa tuliskan di atasnya di sini yaitu 270,5, dia merupakan titik balik maksimum karena di sini kita lihat 270 di sini kalau lebih kecil daripada 270, nilai f aksen x-nya adalah lebih besar daripada 0, dan kalau lebih besar daripada 270 maka f aksen x-nya adalah lebih kecil daripada 0. Berarti menunjukkan adanya nilai yang maksimum ya. Jadi di sini merupakan titik balik maksimum. Nah, sudah paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya.